Hari ini kita akan bicara tentang tuberkulostatika ya. Jadi obat-obat untuk TBC, karena TBC masih merupakan masalah utama kesehatan bagi rakyat Indonesia gitu ya. Ini kita tahu tuberkulosis disebabkan oleh Mycobacterium. Penyakit ini ditularkan melalui droplet atau melalui airborne disease, melalui udara gitu ya. Jadi kalau kita kontak dengan orang TBC, hati-hati. Jadi tergantung banyaknya tuberkel yang terinhalasi, yang terhisap gitu ya, dan kemudian daya tahan tubuh daripada orang yang menghisap itu gitu ya. Sepertiga penduduk populasi dunia ini terinfeksi diduga ya, dan tahun 99 itu kira-kira 583 kasus baru dan 140.000 kematian per tahun. Dan yang jadi masalah adalah kalau untuk penderita HIV itu kecenderungan untuk kena TBC itu 100 kali lipat gitu ya. Nah, di Indonesia masih merupakan penyebab nomor 3 kematian gitu. Jadi kita ini bermasalah terus dengan penyakit gitu ya. Jadi 500.000 kasus baru dan 175.000 kematian per tahun, dan angka cakupan baru sekitar 30% gitu ya. Yang jadi masalah utama sekarang tidak hanya di negara maju, juga di kita Indonesia adalah adanya multi drug resistant tuberculosis, artinya ada beberapa obat TBC yang sudah resisten, yang kebal ya terhadap eh, apa terhadap penyakit yang kebal gitu ya. Tidak hanya di Amerika tapi juga di Indonesia, terutama rifampicin dan INH. Jadi permasalahan buat pasien-pasien tersebut, sehingga diperlukan kalau dalam pengobatan TBC ada obat yang first line, pilihan pertama, dan second line. Terpaksa kita kasih yang second line. Nanti kita bicarakan ke situ. Nah, resistensi kemungkinannya terjadi kalau pada rifampicin adanya genetik RPOB, kalau pada streptomycin RPSI dan RS ya, dan kalau untuk etambutol IMB untuk etambutol gitu ya. Nah, 1993 dulu ada namanya DOTS, Directly Observed Treatment, ya, dengan penggunaan 4 macam obat ya. Sudah itu 2004 mulai dirubah, termasuk di rumah sakit di Palembang, rumah sakit Muhammad Husein pakai fixed dose combination gitu ya. Jadi satu jenis obat, 4 jenis obat dijadikan satu gitu ya. Jadi rifampicin, INH, etambutol, pyrazinamide dijadikan satu. Untuk memudahkan pasien dan meningkatkan kepatuhan, dan itu berdasarkan berat badan gitu. Nah, dua prinsip utama pengobatan TBC, 4 macam obat sekaligus pada 2 bulan pertama, ya, itu diteruskan 4 sampai 6 bulan ya. Jadi lama pengobatan TBC rata-rata 6 bulan, tetapi kadang-kadang ada untuk TBC tertentu, apalagi disebut tuberkulosis laten, ini biasanya orang-orang penyakit dalam lebih paham, atau dokter-dokter anak ya, masa sisipan 2 bulan, jadi sekitar 8 bulan. Nah, yang tadi saya ngomong, ada lintas pertama itu isoniazid rifampicin, kalau golongan kedua yang second line itu para aminosalisilat gitu ya. Nah, ini golongan pertama etambutol, pyrazinamide, streptomycin dan thioacetazole. Walaupun sekarang streptomycin sudah mulai ditinggalkan karena bersifat ototoksik ya, menyebabkan keracunan pada telinga, sehingga orang yang menggunakan ini biasanya cenderung budak gitu ya. Yang kalau golongan kedua etonamid, kanamisin, amikasin, kapromycin, sikloserin, dan yang terbaru itu adalah ciprofloxacin ataupun ofloxacin dari golongan quinolone gitu ya. Nah, ini bila ada penghijauan atau fibrosis tidak dipakai lagi obat, ini biasanya dilakukan lobektomi gitu ya. Pada paru-paru kalau memang sudah berbahaya sekali, tidak berfungsi ya. Sembuh dinyatakan itu kalau BTA selama 1 bulan berturut-turut tidak ditemukan lagi gitu ya. Jadi melalui sputum masih tetap. Ini golongan pertama adalah streptomycin, termasuk golongan aminoglisida, sudah jarang diberikan karena bersifat ototoksik gitu ya. Ini kerjanya menghambat sintesa protein pada Mycobacterium, tetapi dia hanya bersifat bakterisidal ekstraseluler saja ya.
Jadi bakterisidal membunuh Mycobacterium tapi di ekstrasel. Nah, ini menembus plasenta, jadi hati-hati pada wanita hamil gitu ya. Ya, terdapat juga dalam saliva, keringat dan ASI, air susu ibu gitu ya. Nah, ini kira-kira kegunaannya ya atau indikasi selain tuberkulosis sekarang banyak beralih untuk dengan penisilin dikombinasi untuk endokarditis streptococcus ya. Jadi infeksi pada endokarditis gitu ya. Endokarditis atau pada jantung gitu ya. Kontraindikasi wanita hamil trimester pertama ya, dosis total 20 gram ya pada kehamilan itu menyebabkan ketulian pada janinnya nanti ya. Miastenia gravis, kemudian pemberian pada gangguan fungsi ginjal atau orang tua di atas 65 tahun sebaiknya dihindari gitu ya. Efek samping ini hati-hati pada penyuntikan ini karena obat ini tidak diabsorpsi dengan baik di saluran cerna sehingga ada yang hanya adalah dalam bentuk suntikan. Jadi tolong diingat terutama untuk pada masyarakat yang ngotot kadang-kadang harus disuntik, ada jenis obat itu tidak tersedia dalam bentuk suntikan. Tetapi ada juga jenis obat yang tidak tersedia dalam bentuk oral atau dimakan gitu ya. Contoh streptomycin ini hanya tersedia dalam bentuk suntikan. Kemudian reaksi hipersensitivitas kemudian bisa bersifat ototoksik jadi menyerang saraf nomor 8 juga bersifat nephrotoksik atau meracuni ginjal gitu ya. Nah, ini dosisnya ya, pada dewasa 15 mg per kilogram berat badan per hari, kemudian pada anak 30 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi pada tuberkulostatik ini paling penting yang kilogram berat badan daripada pasien gitu ya, supaya jangan terjadi overdosis ya, atau takar lajak gitu kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Isoniazid ini dikenal ya, nomor 2 itu adalah ini yang bersifat enzim esensial yang menghambat enzim esensial ya. Untuk sintesa mukolan ini tidak hanya bersifat ekstrasel tapi juga bersifat intraseluler, bersifat bakterisidal tadi ya. Kalau di streptomycin hanya bersifat ekstrasel gitu ya. Ini ya konsentrasi INH aktif pada asidol cepat dan itu kira-kira sepertiga daripada setengah asidol lambat. Jadi ini sangat tergantung dari genetik daripada pasien ya. Rata-rata kulit putih adalah asidolator cepat, sedangkan kita yang orientalis itu yang disebut kulit kuning, tapi kita ini sawo matang sebenarnya ya, disebut asidol lambat. Jadi ada beda kalau asidol cepat itu cenderung mengalami jaundice atau kerusakan hati, pada kita yang asidol lambat itu cenderung terjadi neuritis perifer gitu ya. Ini waktunya ya, kalau pada asidol cepat 70 menit, kalau dan yang lambat itu 2 sampai 5 jam, indikasinya itu tuberkulosis ya. Kalau kontraindikasinya ini ya, termasuk penyakit hati G6PD pada penderita epilepsi ini ya. Jadi penderita epilepsi, jadi untuk pasien TBC harus jujur ngomong kalau saya ada penyakit penyerta misalnya epilepsi atau ayan gitu ya, harus jujur karena kalau dikasih isoniazid itu kejangnya akan muncul gitu ya, serangan kejangnya ya. Efek samping ini berat ringannya tergantung daripada dosis dan lama pemberian. Tapi rata-rata adalah neuritis perifer gitu ya. Jadi semutan ya. Nah, ini hati-hati terutama pada asam lambat yang tadi saya ngomong pada diabetes ini tambah memburuk gitu ya. Kalau pada pasien diabetes karena diabetes juga menyebabkan neuritis perifer, nutrisi jelek ataupun anemia. Ya. Nah, gangguan hati ini karena peningkatan SGOT, SGPT pada G6PD menyebabkan hemodialisis akut, itu hemolisis akut. G6PD adalah penyakit gangguan enzim ya, glukosidase 4 fosfodismutase gitu ya. Interaksi ini alkohol dan antacid menurunkan efeknya. Jadi hati-hati kalau pemberian bersama antacid karena INH meningkatkan SGOT dan putih, SGOT dan SGPT dan juga bersifat mual muntah. Jadi pemberian antacid kadang-kadang kita latah itu harus diberikan
minimal dengan jarak 2 jam ya, supaya tidak mempengaruhi kerja INH karena antacid akan mengurangi kerja INH. Ini preparat yang tersedia 100 dan 300 mg, ada juga dalam bentuk sirup terutama untuk anak-anak gitu ya. Kalau dosis 5 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, yang ketiga yang penting ini ya, yang bersifat juga bakterisidal intra dan ekstrasel adalah rifampicin gitu ya, berupa ion zeuter serbuk merah kecoklatan ya, mekanisme kerja dengan menghambat sintesa RNA bakteri dengan mengikat subunit dari DNA dependent RNA polymerase ya, sehingga terbentuk kompleks enzim zat obat. Ini sifatnya tadi ya, bekerja di intra dan ekstrasel, kemudian absorpsinya baik ya di saluran cerna, terutama melalui hati dan empedu, kemudian mengalami resirkulasi enterohepatik ya. Ya. Nah, ini yang harus diingat bahwa asam aminosalisilat dapat menurunkan kadar obat ini atau menurunkan absorpsi daripada obat ini. Kalau indikasi selain tuberkulosis juga dipakai bisa untuk lepra gitu ya, meningitis asimptomatik yang disebabkan oleh uh, meningitis ya, Neisseria meningitis, profilaksi influenza bersama beta-lactam, bisa juga untuk endokarditis kalau streptomycin tadi pada streptococcus ini pada staphylococcus ya. Kontraindikasi juga sama seperti INH, gangguan hati, bisa juga anemia hemolitik akut. Kemudian dosis harus disesuaikan untuk gangguan ginjal ya. Ini ya bisa menyebabkan flu-like syndrome ya, demam, nyeri otot, nefritis, anemia hemolitik dan shock. Nah, tidak boleh diberikan bersama pyrazinamide terutama pada tuberkulosis laten. Ini ada kerusakan hati berat biasanya ya. Jadi ini harus dikonsultasikan ke penyakit dalam atau ke penyakit anak ya. Efek samping bila harus diberikan tidak lebih dari 2 minggu gitu ya. Obat ini meningkatkan eliminasi kontrasepsi oral dan antikoagulan. Jadi kalau ibu-ibu yang terkena TBC jangan menggunakan kontrasepsi oral karena dia akan tetap hamil gitu ya. Dan ini juga disebut drug inducer yang terkuat selain rifampicin, phenytoin dan juga phenobarbital. Ada 3 obat ya. Nah, yang juga bisa menurunkan beberapa kerja obat lain, terutama yang mesti diingat eufilin ya, itu untuk obat asma. Kemudian juga beberapa sulfonylurea itu adalah obat-obat diabetes gitu ya. Jadi kalau untuk penderita TBC beserta diabetes, hati-hati penggunaan daripada golongan sulfonylurea, dalam arti sulfonylureanya tidak efektif, itu mungkin diganti dengan yang lain. Ini bersifat hepatotoksik, meningkat bila diberi bersama halotan. Nah, tersedia dalam bentuk tablet atau kapsul ya, 150, 300 dan 450 gitu ya. Oke. Pada dewasa dan anak-anak itu 9 mg per kilogram berat badan ya. Nah, yang keempat etambutol ini yang paling lemah gitu ya. Ya, dia hanya bersifat bakteriostatik, dalam arti melemahkan daripada Mycobacterium tuberculosis. Tapi dia tidak hanya bekerja di intra, tapi juga di ekstrasel gitu ya. Bekerja dengan menghambat metabolisme sel dengan memblok enzim arabinosil transferase ya, sehingga terjadi kematian sel ya. Nah, kalau farmakokinetiknya ini istilahnya 75% diekskresikan dalam bentuk utuh di urin, sisanya dalam bentuk metabolik ya. Indikasi hanya untuk tuberkulosis, tapi obat ini tidak boleh diberikan secara tunggal karena cepat sekali terjadi resistensi ya. Yang tidak menyenangkan dari obat ini adalah pada anak-anak ya, tidak boleh diberikan pada anak-anak ya, karena menyebabkan neuritis optik gitu ya, sampai menjadi gangguan melihat warna gitu ya. Bersihan kreatin dikurang dari 50 ml, menderita gangguan ginjal, dosis harus disesuaikan.
Nah, efek samping jarang tapi toksisitas jarang dan toksisitas minimal ya. Yang berat bisa terjadi berupa neurosis optik dan ini bersifat dose dependent ya, semakin besar dosis semakin apa kemungkinan terjadi daripada neurosis optik ini. Nah, ini neurosis optik ini diduga karena kerusakan daripada mitokondria pada jaringan saraf atau pada nervus sarafnya sendiri ya. Kemudian bisa degenerasi daripada akson gitu ya. Itu yang menyebabkan daripada neuritis optik ya. Kalau neuritis perifer pada INH itu biasanya karena menurunnya kadar piridoksin ya. Ya, sedangkan piridoksin sangat diperlukan ya, dalam dalam pengobatan gitu ya. Nah, bisa juga sampai skotoma gitu ya. Jadi perifer atau sentral, jadi sudut pandang itu menjadi sempit gitu ya, 15% pada 50 mg berat badan dan 5% pada dosis 25 mg per kilogram berat badan gitu ya. Interaksi bersama tuberkulostatik lain, INH dan rifampicin meningkatkan efektivitasnya. Ini preparatnya ya, rata-rata ada 250 dan 500 mg. Dan yang terakhir dari lintas pertama ini adalah piraziramin. Ini kelemahan piraziramin adalah selain mekanisme kerjanya belum diketahui dengan jelas, tapi diduga dirubah menjadi asam pirazinoat ya. Dia bersifat bakterisidal hanya di intrasel saja, tapi bersifat aktivitas sterilisasi ya. Kalau berbalik dengan streptomisin yang hanya di ekstrasel gitu ya. Ini kelemahannya adalah bisa menyebabkan daripada pirazinoid ini adalah dapat menyebabkan peningkatan asam urat gitu ya. Indikasi terutama untuk tuberkulosis gitu ya. Penderita dengan gangguan fungsi hati itu kontraindikasi hipersensitivitas. Jadi bersifat hepatotoksik ya. Ya, jadi meracuni daripada hati dan yang ini yang paling banyak ya, meningkatkan menghambat ekskresi asam urat sehingga terjadi hiperurisemia, jadi terjadi poliarteralgia terutama pada sendi-sendi kecil gitu ya, sehingga harus dibarengi dengan pemberian allopurinol. Tersedia dalam bentuk tablet 500 mg ya, itu pyrazinamide ya. Nah, yang kedua adalah golongan tuberkulostatik golongan kedua sudah ada resistensi hipersensitivitas. Terpaksa diberi golongan kedua ini ya, tapi ini harus di rumah sakit rujukan ya karena ini adalah para amin stabil dalam keadaan panas. Ini mekanisme kerjanya mirip sulfonamid hanya ekstrasel ya. Jadi hanya untuk tuberkulosis paru, kalau kontraindikasi sensitivitas, penderita gangguan ginjal, penderita ulcus pepticum gitu ya. Nah, karena 10 sampai 30%-nya itu efek sampingnya berupa mual muntah dan nyeri epigastrium serta bisa terjadi ulcus pepticum dan perdarahan dapat terjadi ya. Jadi dibarengi dengan makan atau diberikan protektif antacid ya. Kalau interaksi obat ini belum diketahui, yang preparat adalah 500 dan 1000 mg. Yang kedua, etonamid ini sebenarnya untuk mengganti INH ya, merupakan suatu thiamida asam isonikotinat sama seperti INH ya, berwarna kuning, tapi sayangnya dia tidak tidak sehebat daripada INH karena dia hanya bersifat bakteriostatik walaupun di intra dan ekstrasel. Ya, indikasi tuberkulosis paru, ya distribusi luas ya, kemudian kontraindikasi penderita gangguan hati berat, wanita hamil dan ibu menyusui, ya, efek samping bisa juga seperti INH, ya. Tapi dia belum diketahui untuk menyebabkan neuritis perifer. Yang terjadi adalah justru metallic taste, rasa metal ya pada lidah gitu ya. Yang sering terjadi postural hipotensi berat ya sampai astenia. Nah,
Yang ketiga adalah sikloserin. Ini antibiotik spektrum luas yang merupakan analog alanin, menghambat sintesa dinding sel bakteri dengan menghambat alanin rasemase. Nah, absorpsinya dengan baik pada kadar plasma puncak plasma 4 sampai 6 jam, indikasi tuberkulosis paru aktif dan tuberkulosis ekstrapulmoner. Jadi TBC ada dua ya, yang intrapulmoner itu memang di paru, yang ekstrapulmoner biasanya pada tulang gitu ya, pada tulang atau pada kelenjar gitu ya. Yang ketiga, sikloserin kontraindikasi, riwayat kejang, depresi, ansietas atau psikosa, gangguan ginjal berat, wanita hamil dan menyusui, serta alkoholik. Kalau efek samping itu berupa gangguan neurologik, kedut otot, dan gangguan psikiatrik, psikik atau psikiatrik ya, psikosa bisa terjadi ya. Nah, interaksi bersama INH dan etinamid harus dihindari. Kalau sediaan kapsul 250 mg. Yang keempat adalah capreomycin, juga ini antibiotik tapi antibiotik polipeptida, berbeda dengan tadi sikloserin gitu ya, bersifat bakteriostatik dan kurang toksik dibanding kanamycin. Resistensi silang dengan kanamycin dan neomycin ya. Konsentrasi plasma 1 sampai 2 jam dan 50% diekskresikan melalui urin dalam 12 jam. Ya, bersifat nephrotoksik, jadi hati-hati pada penderita ginjal. Kontraindikasi gangguan ginjal wanita hamil dan menyusui, tidak boleh diberikan bersama-sama obat-obat yang bersifat ototoksik ya, terutama misalnya golongan rifampicin tadi ya, segala macamnya. Tersedia dalam bentuk vial 1 gram. Yang kelima adalah amikasin, ini termasuk golongan aminoglycosid maksudnya ya. Mekanisme kerja mirip kanamycin ya, tetapi volume distribusi ekstrasenya lebih besar, bersifat nefro dan ototoksik, jadi menyebabkan racunan ginjal dan racunan telinga. Kontraindikasi hanya untuk penderita ginjal, tidak boleh diberikan bersama esam etakrinat dan furosemid karena akan memperberat gangguan ginjalnya. Ya. Kanamycin ini menghambat sintesa protein dengan mengikat ribosom 30S yang bersifat bakterisidal gitu ya. Kontraindikasi sama dengan ini amikasin ya pada gangguan ginjal dan wanita hamil. Pemberian bersama aminoglycerin, biplasin, amphotericin, kolisin, dan diuretik kuat itu harus dihindari karena gangguan ginjal akan bertambah berat. Kalau dosis 1 gram per hari. Ya. Rifabutin ini sebenarnya untuk menggantikan rifampicin, tapi balik sama seperti etinamid, itu lebih rendah. Kalau etinamid lebih rendah kerjanya dari INH, ini juga lebih rendah kerjanya dari rifampicin ya. Ya, bersifat lipofilik, absorpsinya dieskresi melalui urin dan empedu, efek samping kulit kemerahan ya, bisa terjadi neutropenia dan bisa terjadi juga uveitis. Kalau terjadi uveitis, gangguan penglihatan atau gangguan pandangan mata, itu obat ini harus di stop. Ya. Nah, ini menurunkan waktu paru beberapa obat ya, kalau tadi rifampicin bisa juga menghambat pil KB, ini juga gitu ya. Tapi ini termasuk juga warfarin ya untuk perdarahan, ya, obat perdarahan. Yang kedelapan adalah piomycin, ini suatu polipeptida yang larut dalam air, resistensi silang dengan streptomycin, kanamycin, dan capreomycin. Dan yang terbaru adalah fluoroquinolone, yang dipakai adalah sparproxasin dan levofloxacin ya. Kalau yang terakhir adalah macrolide clarithromycin gitu ya. Tapi belum jelas untuk yang yang roxithromycin ya, itu belum tahu bisa nggak dipakai gitu ya. Sama azithromycin. Biasanya dikombinasi dengan ethambutol dan atau tanpa rifabutin untuk infeksi Mycobacterium M. avium complex gitu ya. Nah, penanganan resistensi obat majemuk, kalau multiple drug resistensi, itu resistensi kemungkinan disebabkan oleh kesalahan persiapan obat, pengaturan supply, penanganan kasus, proses pengiriman obat sampai ke WHO. Nah, pengaturan supply itu jangan sampai obat itu terbuka ya, terkena udara gitu ya, jadi mengalami oksidasi, biasanya menjadi rusak. Untuk mengatasi resistensi tersebut, WHO memberikan obat anti tuberkulosis ini berdasarkan ya, kalau dia multi drug resistant itu aktivitas
obat-obat yang aktivitas bakterisidal, aminoglycerat, tiotinamid, dan pyrozinamid, kemudian obat-obat yang bersifat bakterisidal rendah, fluoroquinolone, kemudian obat-obat yang aktivitas bakteriostatik, etambutol, sikloserin, dan PAS, kemudian kriteria klinik lainnya adanya tolerans, kriteria klinik ya, dapat diterima oleh penderita, efek toksik, dan harga obat. Nah, ini pengobatannya ya kalau yang bila ditemukan resistensi terhadap INH, ya, tetapi rentan terhadap rifampicin ini masih dikasihkan ya. Resistensi terhadap INH atau streptomycin, pengobatan awal rifampicin aminoglikosid, PZA etambutol. Ya kalau INH dan etambutol, rifampicin aminoglikosid, pyrazinamid, etionamid itu ya, menggantikan INH ini etionamid. 2 sampai 3 bulan, yang sisanya sama aja ini tapi lebih lamanya, bukan 4 bulan tapi 6 bulan gitu ya. Rifampicin etambutol, rifampicin etionamid ini yang versi dari WHO gitu ya. Tapi kalau dia resistensi INH dan rifampicin, gitu ya, fase awal itu diganti dengan ofloxacin, aminoglikosid, pyrazinamid, etambutol, dan etionamid. Kemudian dilanjutkan ofloxacin, etambutol, dan etionamid. Ini lebih lama lagi ya, 21 bulan. Gitu ya. Dan yang terakhir ini INH, rifampicin, etambutol, streptomycin. Ini penggantinya ya, jadi pengobatan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kasus, bisa Anda baca sendiri gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Silakan subscribe, like, and share. Ciao.